Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akso, Waalaikumsalam ya. sehat Pak Akso? Alhamdulillah. Ya, syukur ya Pak Akso. Oke. Yes. Ya Pak Akso, terima kasih waktunya. Saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih sebelum Pak Akso akan melaksanakan supervisi yang rencananya akan dilaksanakan besok hari Senin ya Pak ya? Iya, Tanggal berapa Pak? Tanggal 7. 7 ya. Oke. Di kelas berapa Pak Akso kalau boleh tahu? Kelas 7B. Kelas 7B ya. Baik. Pak Akso, ada sedikit yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan observasi kelas besok hari Senin. Sebelumnya ini materinya tentang apa ya Pak Akso? Sistem komputer. Oh, Ujian sistem. pembelajaran. Oh, gitu ya, sistem komputer ya. Iya. Fokusnya ke perangkat keras, perangkat lunak Iya. atau apa ini Pak Akso? Ya, untuk sistem komputer itu kan kita akan mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan firmware, software, Hardware sama brainware ya, atau pengguna ya Pak Akso ya. Oke, ya, oke. Baik. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ini Pak Akso untuk materi yang ingin disampaikan pada saat hari Senin nanti? Tujuannya untuk sistem komputer sendiri, kita akan mengenalkan pada peserta didik mengenai alat input, output, dan prosesnya itu bagaimana untuk diketahui secara langsung. Itu kita kemarin nanti akan bedah komputer, terbuka nanti Iya. Jadi pakai komputer bekas ya Pak Akso ya? komputer bekas kita buka nanti biar anak-anak bisa melihat isinya Dalamnya ya, iya. Karena memang kebanyakan anak-anak belum tahu ya dalamnya komputer ya. Karena ditutup rapat kita, dan anak-anak juga lihat di dalamnya Oh, penasaran, makanya nanti rencananya mau dibuka dalamnya itu biar anak tahu semua. Ya, menarik sekali nih, pasti anak-anak antusias ya Pak dengan model membedah komputer ini. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, harapannya setelah anak tahu membongkar atau melihat dalaman komputer itu, kira-kira anak ini ingin apa ya yang dicapai anak itu apa ini nanti kalau sudah tahu itu? Harapan kita nanti anak supaya tahu komputer itu bagaimana. Gitu Terus ya. fungsi komputer itu untuk apa, Ya, cara ya. kerjanya bagaimana, dan nanti biar nanti semua anak bisa melihat secara langsung cara proses kerjanya, baik dalam cara menghidupkan, Mematikan atau menggunakan termasuk ya. Oke, iya. Jadi itu ya yang dicapai ya supaya anak itu selain bisa mematikan, menghidupkan juga tahu dalaman dari komputer itu sendiri ya Pak Akso ya. Biar nggak penasaran. Jadi nanti kelak suatu saat jika entah berapa tahun kemudian anak-anak tersebut jadi teknisi sudah tahu dalaman komputer ya Pak. Iya betul. Nah, rencana nanti mungkin Pak Akso punya rencana. Kira-kira pada saat nanti observasi atau kegiatan di kelas itu modelnya seperti apa Pak? Apa berkelompok atau mungkin mendengarkan ceramah atau gimana Pak? Pertama kita nanti kasih tahu pengertiannya dulu. Terus nanti anak kita berkelompok untuk berdiskusi nanti, dan kita kasih pertanyaan mengenai komponen-komponen komputer itu, namanya apa, fungsinya untuk apa saja. Gitu ya. Berarti nanti dikasih penjelasan dulu ya Pak Akso ya, penjelasan. Nanti susah itu gambar apa nggak tahu, fungsinya untuk apa, namanya apa kan nanti nggak tahu. Ya nanti sebelum anak nggak kaget kita kasih tahu dulu. Antara fungsi dengan pengertian biasanya beda cuma ya? Anak biasanya antara pengertian dan fungsinya itu sama kan. Jadi kita harus dikasih tahu dulu. Oke. Antara fungsi dan pengertian. Ya, berarti nanti ada penjelasan awal dari Pak Akso ya untuk menjelaskan tentang apa ini perangkat keras ini ya. Kemudian setelah itu, setelah penjelasan model penugasannya gimana? Apakah individu, apa kelompok, atau bagaimana Pak? Penugasannya kita kelompok. Satu kelompok berapa orang Pak Akso? 4 anak. Oh, 4 anak ya. Jadi membentuk kelompok yang terdiri dari 4 anak per kelompok ya. Oke. Kemudian nanti ada lembar soal atau lembar apa ya untuk memacu apa pada saat
apa yang harus dikerjakan itu ada ya lembarannya. Ada lembarannya, nanti kita bagi lembarannya, nanti setelah itu setelah selesai dikumpulkan langsung kita nilai. Oh, langsung dinilai ya. Langsung kita nilai mana yang salah, mana yang benar, nanti biar anak bisa tahu dan paham. Berarti penilaiannya ini kelompok atau individu Pak Akso? Kelompok ya. Oke. Berarti nanti nilainya dapat kelompok ya. Kemudian kalau boleh tahu membedahnya itu pada saat penjelasan apa setelah kegiatan kelompok ini Pak? Membedah komputer yang tadi Pak Akso sampaikan. Pembedahnya itu sebelum tugas kelompok. Anak-anak nantinya akan saya per kelompok itu akan saya suruh maju ke depan mengamati isi di dalam komputer itu, CPU itu. Setelah itu baru mengerjakan tugas. Oh, gitu ya. Iya. Ini waktunya 2 jam pelajaran ya Pak ya? 2 jam pelajaran. Wah, menarik sekali ini Pak Akso. Ya, mudah-mudahan nanti hari Senin saya bisa hadir ya Pak Akso ya untuk melihat proses pembelajaran ini, dan kayaknya menarik sekali nih. Saya juga penasaran bagaimana dalaman dari komputer itu sendiri. Anak juga kayaknya semakin penasaran. Baik Pak Akso, saya sudah ada gambaran tentang bagaimana yang Pak Akso tadi sampaikan untuk pembelajaran pada saat hari Senin besok. Mudah-mudahan nanti hari Senin lancar ya Pak Akso ya, nggak ada kegiatan dan tentu sehat ya, anak-anak bisa hadir semua dan tadi tujuannya bisa tercapai, kemudian pengembangannya juga bisa tercapai juga. Oke, baik Pak Akso, terima kasih waktunya ya Pak Akso ya, sehat selalu. Makasih sekali mau kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Akso, saya juga senang sekali dapat gambaran. Terima kasih Pak Akso atas waktunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Akso. Yuk kita mulai langsung, ketua kelas siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena bukan jam pertama, nggak doa dulu ya, langsung salam. Ya, alangkah baiknya kita berdoa juga. Berdoa untuk kelancaran kita dalam mencari ilmu. Ulang lagi Mas, berdoa Mas. Siapkan. Bismillah. Raditu billah. Ya semangat. Suaranya tambahin. Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulah. Ya. Bisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Yang sakit barangkali ada ya. Hari ini ditahan ya. Sebentar lagi 2 jam pelajaran pulang. Ya. Barangkali yang masih lapar tahan sebentar. 2 jam pelajaran pulang. Ya. Gak usah khawatir, pasti kita akan pulang. Untuk hari ini mapelnya informatika, babnya bab 4, yaitu mengenai sistem komputer. Dibuka halaman 46. Sistem komputer itu terdiri atas 3 komponen penting. Yang pertama adalah hardware. Hardware itu fisiknya, bentuk fisiknya. Kita tahu bentuk fisiknya, monitor, kotak, ya. Ada yang di bawahnya CPU-nya, terus keyboard, lalu mouse-nya. Itu bentuknya fisik, kita tahu bentuknya seperti apa. Kamera sudah ada di atas. Ibaratnya kalau komputer itu fisiknya adalah, kalau manusia adalah apanya? Organ tubuhnya.
Komputer itu organ tubuhnya ada tangan, kaki, kepala, badan, ya. Fisiknya kelihatan, tangannya 2 jelas. Ada yang tangan satu? Ada, karena terlahir dari mungkin cacat ya, tangannya cuma satu, kakinya cuma satu, atau habis kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, kita bersyukur bahwa tubuh kita semuanya lengkap, tangan 2, kaki 2, mata 2, telinga 2, lengkap dan sempurna. Itu yang namanya hardware. Hardware adalah perangkat fisik. Terus yang ruhnya kita itu apa namanya? Kalau komputer namanya software, perangkat lunak. Perangkat lunaknya itu yang pertama untuk menjalankan komputer supaya hidup, ada yang namanya program Windows, dulu DOS. Ya, ada juga yang namanya Linux, yang program gratis ya. Itu untuk menghidupkan dari komputer mati sampai menyala atau hidup. Itu namanya program perangkat apa? Windows atau Linux atau DOS dan lain sebagainya. Untuk sistem yang lain, setelah komputer nyala, kita tujuannya mau belajar apa? Misalkan Microsoft Office, ada Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Ya. Setelah tahu yang namanya hardware, software, yang terakhir manusianya, namanya apa? Brainware, pelaksana komputer yang menjalankan komputer. Ya, jelas ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya, siapa yang jalanin? Setan bisa, ya. Ada perangkat komputernya, ada programnya, tapi nggak ada orangnya. Kira-kira komputer jalan sendiri? Tidak bisa. Pasti yang menyalakan siapa? Orangnya atau manusianya. Ya. Nah, proses kerjanya, kalian tahu nggak pengertian komputer itu apa? Ada yang tahu? Komputer adalah terus perangkat yang digunakan oleh manusia, apalagi? Diciptakan oleh manusia untuk keperluan manusia, juga membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari, biar cepat, biar hasilnya bagus, ya, diketik, tulisannya rapi, dicetak hasilnya bagus, ya, itu namanya komputer, alat untuk membantu manusia dalam pekerjaannya sehari-hari, membantu pekerjaan sehari-hari ya, maksudnya itu. Ya, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya ada input, lalu ada proses, dan ada output. Silakan masuk. Di sebelahnya situ. Cara monitor, keyboard, CPU, dan lain sebagainya. Itu misah. Mouse-nya juga misah. Ada komputer yang menyatu jadi satu. Namanya apa itu? Yang bisa dibawa kemana-mana? Laptop. Kalau laptop nanti ada alat untuk membaca CD. Namanya CD-ROM. Ya, perbedaannya biasanya kalau laptop itu ada alat CD-ROM-nya. Kalau notebook yang kecil lagi, lebih kecil lagi, itu nggak ada CD-ROM-nya. Ya biasanya pakainya apa? USB. Ya, pakainya alat sambung sendiri, artis langsung ke CPU-nya ya. CPU sudah diproses, lalu akan keluar. Keluarnya lewat cetakan di kertas. Apa namanya? Alatnya? Printer. Dikeluarkan lewat kertas ya di printer, nanti akan keluar cetakan. Keluar lewat suara melalui apa? Ya, speaker aktif mengeluarkan pakai suara ya. Karena nanti ada outputnya berupa suara kayak video, lagu-lagu dan sebagainya di speaker. Terus ada lagi, melalui apa lagi? Selain kertas,
di atas kertas, cetakan di atas kertas, speaker mengeluarkan suara. Lalu ada apa lagi? Scanner ya. Scanner mengeluarkan apa? Nyeken data yang mau kita kirim harus kita scan dulu supaya nanti hasilnya apa? Bisa lancar diuploadnya. Ya, scan-nya mau berapa megabyte dan lain sebagainya. Nah, ini outputnya seperti ini. Jadi prosesnya, cara kerja komputer, ada input, ada proses, ada output. Dari sini dulu ada yang mau tanyakan? Kira-kira apa yang kalian belum paham? Kalian belum pernah lihat yang namanya CD? CD sudah pernah belum? Di rumah nggak ada yang punya CD lagu, CD film? Nggak ada? Punya ada ya? Itu CD singkatan dari compact disc. Ya, compact disc. CD ada yang besar, ada yang kecil. Ada lingkarannya kecil. Ada yang besar itu yang CD yang setel kamu di rumah itu ya, untuk lagu dan lain sebagainya, film. Kalau ya CD yang kecil biasanya di komputer juga ada yang bisa untuk kecil, yang besar juga ada ya. Terus nanti tugas kalian adalah mengamati yang namanya di dalam CPU itu. Oh, ini power supply letaknya ada di atas. Terus ada motherboardnya nempel di sebelah samping misalkan. Ini hard disk ada di tengah. Lalu ada apa lagi sini? Ada CD-ROM ini. Ini ada CD-ROM-nya ini. Ya. Ini CD-ROM, tempat untuk membaca CD dan lain sebagainya. Ya, untuk biasa nanti kita akan membentuk kelompok dan kalian harus mengerjakan soal yang ada di kertas. Saya minta nanti satu kelompok ada 4 anak. Boleh laki-laki, boleh perempuan, atau perempuan semua, laki-laki semua boleh. Yang penting 4 anak. Ini mau ini berempat, silakan. Nanti